kita, kegiatan kita pada hari ini, terlebih dahulu kita menyerahkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, supaya kita diberi penyertaan, diberikan pengetahuan, dan bisa juga kita lebih nyaman, lebih berkekuatan, dan bisa melewati kegiatan kita dalam proses belajar mengajar pada hari ini. Nah, anak-anak kami, kira-kira siapa yang mau memimpin kita dalam doa? Oke, silakan. Siapa namanya? Ya, silakan Erlan. Mari kita berdoa sesuai agama dan kita masing-masing pribadi. Terima kasih pada pagi hari ini. Tuhan tolong kami di rumah. Inilah doa ini kami serahkan dalam nama kami. Amin. Baik, silakan teman kami. Sekali lagi saya mau melihat nih, apakah anak-anak kami sudah siap belajar, sudah rapi. Biar lebih meyakinkan ini ya, saya mau mengajar untuk anak-anak kami dulu semuanya untuk berdiri. Apa ya? Jadi disiplin, kebersihan itu, kerapian itu sangat penting. Biar kita lebih nyaman dan lebih disiplin untuk belajar. Karena kita ini adalah calon-calon generasi untuk masa depan bangsa, ya ya. Nah, oke, saya melihat sudah rapi semua, sudah sangat bagus sekali. Dan silakan buat anak-anak kami kembali duduk seperti biasa. Untuk melanjutkan kegiatan kita, maka kita bernyanyi dulu lagu wajib. Silakan. Siapa namanya? Ya, Natasha. Silakan Natasha. Kalau materi kita kemarin ini yang sudah lewat itu menyangkut tentang apa? Tentang ya, salah satu bangun ruang ya. Bangun ruang yang kemarin itu bangun ruang sisi data. Bangun ruang sisi data itu seperti yang kemarin ini sudah kita pelajari tentang apa itu balok kan, termasuk bangun ruang lagi kubus, termasuk prisma ya. Nah, untuk anak-anak kami ini kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kita belanja saja ada, di samping kita juga kita belajar ada semua benda-benda yang berbentuk bangun ruang sisi data. Apakah anak-anak kami sudah pernah melihat? Sudah ya? Ada kan di rumah kan? Ada di rumah. Ya. Balok itu ada di rumah. Bahkan pun mungkin tempat pensil kalian ada juga yang beli berbentuk balok kan? Nah, berbentuk balok, tempat pensil itu berbentuk balok. Dan ada juga potongan-potongan kayu. Ya kan? Potongan kayu. Nah, kalau ada orang tua kita yang tukang akan memotong kayu, maka ada potongannya itu berbentuk balok. Nah, itu materi
kita selama ini yang sudah kita lewatkan. Atau saat ini kita melanjutkan materi tersebut, yaitu kita masuk pada bangun ruang sisi data, yaitu limas. Ya. Itu materi kita hari ini. Salah satu bangun ruang yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menentukan berapa, apa itu luas permukaan limas, menemukan jaring-jaring limas, menganalisis volume limas, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan limas yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, itu yang harus kita lakukan. Dan saya mengharapkan anak-anak kami supaya membentuk kelompok dengan rapi, dengan baik, tanpa harus ribut dan apa ya. Oke, sepakat kita itu? Kalau begitu silakan tuan anak-anak untuk membentuk kelompok. Sekarang anak-anak kami, kita mengamati video. Ya. Lihat di depan dan silakan lihat video ini. Sudah melihat kan? Sudah. Saya mau tanya, video apa? Video. Hah? Video? Ya, video tentang limas. Video berbentuk limas, ya. Iya. Tadi ada Piramida. habis piramida, rubi, habis rubi, apa? Ya, menara. Habis menara, habis ya? Ini yang paling dekat yang pernah kita lihat. Apa kira-kira? Ya, menara ya. Antena tempat apa itu alat untuk penangkap jaringan atau sinyal ya. Ini kita jumpai lagi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi silakan anak-anak kami untuk melihat nanti video ini. Coba perhatikan dengan baik ya. Apa kira-kira video ini?
membuat project, ya, membuat project. Jadi untuk anak-anak kami, saya bagikan nanti KPD dan pengaplikasiannya, saya bagikan bahan-bahannya semua dan silakan dikerjakan. Ada petunjuk nanti dalam kebiasaan ya. Kelompok nah, bantuan anak kami silakan dengarkan dulu sebentar. Sebelum dikerjakan, maka silakan kerjakan buatlah sesuai dengan LKPD. Data bahan LKPD kan? Boleh didiskusikan gimana cara buatnya. Sesudah nanti dibuat diukur semua, berapa alasnya, berapa tingginya, berapa sisi miringnya dan lain sebagainya. Ikutilah petunjuk di situ dan luas permukaan nanti ditentukan serta volumenya ya.
Sudah ya, udah bisa ya. Bapak yang bisa tampil depan? Oke, silakan. Ya, Pak. Sabar ya. Boleh dekat sini. Boleh dekat lagi. Silakan yang lain melihat dan menyimak hasil dari hasil kerja dari kelompok 2. Ya, silakan. Baik, perkenalkan kami dari kelompok kedua yang merupakan nama Cukupaya, Cendrawasih Maluku, dan Presiden Malukuri, dan Gue Gapran Gulo, Masyarakat Gulo, Melati, Gairi, dan Beatrice Agus. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang pengembangan sidater atau limas. Pertanyaan mendasar. Bangun ruang sidater baik dalam kehidupan sehari-hari dapat didefinisikan sebagai ruang yang dilengkapi oleh bangunan ruang atau rumah unit yang dapat ditampung dalam limas. Pertanyaan di bawah ini difokuskan pada bagian sisi bangun yang telah ada. Luas sisi depan selimut atau L1 65 cm², luas sisi kanan selimut L2 65 cm², luas sisi belakang selimut atau L3 65 cm², luas sisi kiri selimut atau L4 65 cm², luas sisi arus balik tersebut atau L5. Oke. Ya. Silakan. Tolong berapa? Baik, kami dari kelompok 5. Kami dari kelompok 5 membahas tentang ruang sisi datar atau limas. Baik, perkenalkan yang kasih penanda Edi. Langsung saja pertanyaan mendasar. Bangun ruang sisi datar banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Gambar di samping merupakan bangunan sisi datar yaitu limas. Berbentuk bangunan pada gambar 1 yaitu rubik. Berbentuk bangunan ruang pada gambar 2 yaitu menara komunikasi. Berbentuk bangunan pada gambar 3 yaitu tenda. Seperti yang ada di samping segitiga. Luas sisi depan selimut atau L1 65 cm². Luas sisi kanan selimut atau L2 yang di atas ada beberapa pasang sisi yang sama. Sisi L1 sama dengan L2, sisi L2 sama dengan sisi L3, sisi L3 sama dengan sisi L4, sisi L4 sama dengan sisi L1. Maka luas permukaan yaitu L1 tambah L2 tambah L3 tambah L4 tambah L5. Jadi hasilnya 360 cm². Maka volume bangunan tersebut adalah 1.300 cm². Baik, itu dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, persilakan. Baik, jika tidak ada, terima kasih. Jauh. Satu lagi. Silakan.
cm kuadrat. Silakan Pak. Volume limas terdapat dari luas alas kali tinggi. Ya, besarkan suara. Volume limas terdapat dari luas alas kali tinggi sama dengan 100 cm ditambah 13 cm sama dengan 1300 cm. Ya. Gimana Pak? Ya. Diperjelas lagi, ini kurang kebenaran saya ya. Ya capek belajar. Kurang kebenarannya. Kepalanya. Oke sudah, silakan. Baik, itu anak-anak kami. Setelah kalian tadi belajar bagaimana itu limas ini, bentuknya seperti apa, dan selama kalian diskusi tadi, diskusi kelompok, maka membuat jaring-jaring, merapikan sehingga terbentuk sebuah limas dan dilakukan untuk mencari luas permukaan serta volume limas tersebut. Ya tadi. Nah, kita simpulkan bahwa limas itu adalah apa? Silakan. Limas itu adalah. Oke, silakan. Limas adalah bangunan ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi L dan sisi tegak berbentuk segi. Ya, limas itu adalah bangun ruang 3 dimensi yang sisi apa? Coba lagi. Jauh yang besar suaranya. Limas adalah bangunan ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi L. Ya, Dan sisi tegak berbentuk segitiga. ya, yang membatasi artinya dibatasi oleh beberapa bangun datar, ya kan? Sisi tegaknya ditambah dengan luas alas, ya, luas alas. Volume limas adalah sepertiga apa? Coba berdiri sepertiga. Luas alas kali tinggi. Ya, sepertiga luas alas kali tinggi. Ya, 4 alasnya berbentuk persegi. Nah, ini sisinya tadi sudah disebutkan. Ini adalah 65 dan 65. Sisi alasnya luasnya adalah 100. Angka 3. Itulah volume. Itu kalimat terakhir untuk anak-anak kami, pesan saya, dan supaya bisa diingat dan terus belajar. Baik, untuk anak-anak kami, siapa yang memimpin kita dalam doa? Mari kita berdoa kepada Tuhan kita ya Tuhan, hingga dalam ini kami serahkan dalam tangan. Amin. Sama yang tadi. Ya, terima kasih Lena sudah memimpin kita berdoa kepada anak-anak kami belajar di rumah untuk membanggakan orang tua supaya kalian lebih cerdas semua. Oke, titip salam sama orang tua di rumah ya.